Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi di video kali ini teman-teman kita akan melanjutkan proses pembuatan aplikasi persediaan, penjualan, pembelian dan kasbank kita yang sebelumnya sudah kita buat di part 1. Nah, seperti apa kelanjutannya? Jangan lupa teman-teman sebelum kita masuk ke proses pembuatan untuk berikutnya, di-subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tetap update video terbaru dari saya. Jika teman-teman sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi di video yang kemarin sempat kita bahas terkait proses pembuatan itu, kita sudah sampai di pembuatan 6 sheet ini teman-teman ya. Jadi berikutnya ini untuk master data sudah kita buat semua. Sekarang kita ke tahap transaksi teman-teman. Jadi di sini ada modul transaksi yang akan kita buat. Yang pertama adalah transaksi barang masuk. Oke. Jadi barang masuk ini untuk menginput semua eh, apa namanya pembelian atau yang barang-barang yang teman-teman eh, masukkan atau yang menambah stok istilahnya seperti itu teman-teman ya. Oke, langsung saja buka sheet baru ini buat new sheet, kemudian seperti biasa kita atur dulu untuk tingginya teman-teman. Ini pengaturannya bebas disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Oke, kita yang pertama buat dulu untuk judulnya ini ada kemudian nama transaksinya, form transaksinya. Oke, kita buat dulu. Ini judul usaha atau nama usaha, sorry. Nanti kita akan ubah dengan formula. Kita buat dulu daftar transaksi pembelian. Kita buat tanggal. Kemudian ref keterangan. Ref keterangan. Jadi ini ada tanggal, ref, keterangan, kemudian kita butuh akun supplier produk, akun supplier produk. Kemudian di sini ada quantity, unit, harga, dan total. Ini bisa quantity, unit, harga, dan total. Oke. Ini adalah kolom-kolom yang akan kita perlukan nantinya. Jadi di sini saya jelaskan secara singkat bahwa tanggal ini diisi dengan tanggal transaksi. Kemudian untuk ref adalah untuk bukti transaksi yang akan teman-teman masukkan atau referensinya. Kemudian keterangan ini untuk menampung detail dari transaksinya seperti apa, nanti teman-teman lengkapi. Kemudian akun yang akan digunakan, apakah dia tunai atau kredit. Menggunakan tunai itu menggunakan kas bank. Kemudian kalau kredit teman-teman harus pilih piutang. Sorry, hutang. Supplier adalah nama suppliernya, kemudian nama produk. Oke, quantity, harga, dan total ini nanti teman-teman sisa lengkapi. Kita bold dulu. Kemudian kita eh, blok saja sampai ujung, kemudian masuk ke, kita berikan dulu line colornya itu yang ini yang ketiga teman-teman, bebas. Kita buat uh, outside borders seperti ini. Tapi kita hilangkan dulu menu view, kemudian grid lines-nya. Oke. Untuk warnanya sendiri, bisa teman-teman berikan sesuai kebutuhan.
Kalau mau mengikuti dari apa yang saya jelaskan ini boleh juga teman-teman ditambahkan. Jadi pengaturan ini pada dasarnya teman-teman bebas untuk menyesuaikan kebutuhannya. Ini saya increase indent karena saya kurang oke kalau terlalu dekat dengan garis yang sebelah kiri vertikalnya teman-teman. Kita blok saja, buat dulu beberapa, misal seperti ini, sampai baris row ke 50, kemudian all borders. Oke, seperti ini sudah. Tinggal kita buatkan untuk akun supplier dan produk ini untuk validasinya teman-teman. Oke, untuk akun sendiri, ini kita berikan nama dulu. Ini. Kita buat nama akun Kasbank. Jadi ini akun Kasbank. Ini seperti ini teman-teman. Kemudian yang di sampingnya adalah akun pendapatan. Kemudian akun underscore beban. Oke, di produknya sendiri ini teman-teman ya yang sudah kita buat. Ini kita akan ambil ininya, nama produknya, kita buat dulu di sampel kita ini. Oke, sudah ada, sudah ada 3, kita blok saja keseluruhan. Nanti bloknya sesuai kebutuhan saja. Nanti tinggal insert di bagian atas sebelum baris bawah ini supaya tetap terhitung. Di sini bisa beri nama item underscore. Jadi item ini sebenarnya namanya saya ambil nama sheet, tapi sebenarnya penamaannya bebas. Item list. Oke. Ini kita klik kanan dulu, sheet satunya kita rename pembelian. Oke, enter. Akun ini masuk ke menu data, kemudian kita akan buat pilihan. Jadi ada validasinya. Masuk ke data validasi seperti ini. Di data validasi ini pilih list. Kemudian kita source-nya masukkan tadi akun underscore kas bank. Kita enter. Maka di sini akan muncul pilihannya. Kas bank. Oke. Ini sudah kita copy. Kemudian supplier-nya ini teman-teman masuk ke supplier dulu. Seperti yang tadi, kita akan blok supplier pertama sampai yang terakhir, teman-teman buat. Masukkan di sini supplier, sub list. Jadi namanya bebas, yang penting teman-teman bisa hafal. Kita masukkan ke pembelian, suppliernya ini kita masuk ke data validasi, pilih list, sama dengan sub underscore list. Kita testing, oke. Produk juga sama. Tinggal masukkan saja item underscore list. Kita cek, ini sudah muncul teman-teman. Nah, sekarang kita akan buat dulu satu transaksi seperti ini. TRX1 pembelian tunai, pilih kas tunai, suppliernya supplier 1, produknya produk 1. Oke, sudah jalan teman-teman. Sekarang kuantitinya kita isi dulu 30 contoh. Kemudian unit ini akan otomatis mengambil
dari unit yang teman-teman sudah buat satuannya di sini. Nah, kita buat dulu nama masing-masing kolom ini supaya mudah untuk dipanggil. Jadi item underscore ini adalah nomor atau no saja. Kemudian ini item underscore PRD atau produk. Kemudian item underscore tipe. Item underscore satuan. Item underscore quantity. Kemudian ini item underscore HPP dan item underscore saldo. Oke, ini sudah ada nama teman-teman. Jadi teman-teman kalau cek ini sudah ada beberapa. Jadi kita akan buat nama-nama kolom. Jadi akan mudah untuk kita gunakan nantinya. Kenapa bukan VLOOKUP kita gunakan untuk mengambil data? Karena apabila teman-teman menggunakan VLOOKUP, ini saat teman-teman nambah kolom di bagian tabel yang teman-teman buat, maka harus juga diupdate kembali untuk semua formula yang teman-teman gunakan. Nah, supaya tidak seperti itu artinya bebas, maka kita berikan nama masing-masing kolom, sehingga pada saat teman-teman menggunakan penambahan, fitur penambahan kolom, itu formulanya tidak terpengaruh, karena kita gunakan formula index and match. Jadi, sama dengan jika atau if. Jadi jika tanggalnya kosong, jadi ini secara logika saja tidak diisi, maka kita kosongkan juga isi dari unit ini. Apabila tanggal ini diisi, maka di sini akan indeks, dia akan mencari item satuan, kemudian dia akan mencari item satuannya, kemudian match akan mencocokkan produk satu. Di lookup array-nya ini kita ambil tabel untuk produknya. Ini jadi dia akan cocokkan produk satu di kolom produk. Kemudian 0 exact match. Oke, kita berikan kurung lalu enter. Yes, akan dikoreksi otomatis apabila kurang kurungnya. Ini fitur standar teman-teman di Excel. Oke, ini sudah jadi. Kita copy ke bawah seperti ini. Tarik juga boleh teman-teman. Apabila teman-teman copy paste juga itu tidak ada masalah. Jadi ini kosong tapi sebenarnya ada formulanya. Jadi seperti itu. Oke, ini sudah ada. Kita buat dulu harga 25.000. Nah, di sini kita buat juga sama dengan if ini sama dengan kosong, maka kita kosongkan. Jika salah, quantity dikali dengan harga. Jadi quantity kali harga, kita enter. Oke, kita akan berikan ke format accounting. Ini. Jadi untuk tabel pembelian ini sudah aman teman-teman. Jadi kita buat dulu tabel kerangka utamanya. Kemudian selanjutnya ada barang keluar. Nah, di sini sebenarnya hampir sama. Yang bedakan itu pembelian dengan penjualan itu ada pelanggan. Kemudian ada admin. Lebih detail lagi karena sudah masuk adminnya. Kita tinggal copy saja yang pembelian ini, kemudian kita move or copy. Lalu kita move to end supaya setelah pembelian ini muncul. Jadi jangan lupa centang untuk create a copy-nya. Oke. Kita rename dulu. Pembelian ini kita rename dengan nama penjualan. Enter. Jangan lupa edit di atas daftar transaksi penjualan. Oke, ini kita buat dulu penjualan tunai.
Ini contoh saja supaya nanti kita bisa gunakan teman-teman. Akun tetap ada akunnya, kemudian supplier ini kita akan ganti dengan kata customer. Nah, customer ini otomatis bukan supplier, tapi harus ambil dari list customernya. Kita blok saja seperti yang tadi. Berikan nama. Ini kebetulan ada di tabel di sheet customer, maka kita buat nama cast. Kemudian ini adalah list. Enter. Oke, kita buat untuk penjualan. Kita edit saja. Jadi data, kemudian data validasi. Ini kita sama dengan cast underscore list. Enter. Maka ini otomatis akan berganti ke customernya. Tinggal kita copy ke bawah. Lalu enter. Jangan lupa di delete. Oke. Jadi pilihan ini sudah ada teman-teman ya untuk customernya. Produk tetap. Kemudian di sini kita masukkan insert sebelum produknya. Enter kolom. Jadi ini admin teman-teman ya. Kita buat admin supaya bisa menganalisa ke depannya untuk yang dijual oleh admin ini. Nah, di sini ada tabel admin datanya. Ini teman-teman buat saja seperti ini. Oke, kita blok, kemudian masukkan di sini admin atau ADM list. Oke. Jadi ada admin listnya. Kita tinggal gunakan di penjualan, masuk data validasi, kemudian kita ganti ini sama dengan ADM underscore list. Kita enter. Otomatis di sini sudah muncul untuk admin. Jadi ini dinamis teman-teman ya. Akan berubah-berubah sesuai dengan nanti sumber datanya. Kita paste, kemudian kita delete. Oke. Ini yang masuk adalah harga jual. Kita coba buat dulu 20 harga jualnya, karena harga beli 25, kita coba dulu 29.000. Ini adalah harga jual. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada cek kolom bantunya. Itu nanti teman-teman ya kita akan tambahkan. Itu nanti pada saat proses pengerjaan formula yang ada di sini teman-teman. Oke. Untuk saat ini kita buat format umum dulu semua. Setelah selesai, kita masuk ke pengeluaran. Ini transaksi pengeluaran. Jadi apa namanya teman-teman? Untuk mencatat transaksi kas banknya yang teman-teman keluarkan. Oke. Penjualan ini kita copy saja teman-teman, move or copy. Kita oke. Kita klik kanan, pilih rename, ubah ke pengeluaran. Jadi ini untuk mencatat pengeluaran. Ini kita ganti daftar transaksi penjualan dengan pengeluaran. Enter. Jadi tanggal, referensi keterangan sudah sesuai. Untuk customer-nya dan admin, kita delete. Kemudian produk juga, kemudian harga, kita delete juga. Oke. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita insert baris baru, kolom baru, enter kolom. Ini untuk pengeluarannya jenisnya apa. Ini keluar kas atau banknya. Atau keluar dari apa. Nah ini kebalik teman-teman, kita copy saja yang di samping. Ini sorry, kalau misalkan teman-teman sudah insert atau otomatis yang di sampingnya, jadi tinggal kita ubah ini dengan akun pengeluaran.
di kas bank tadi, oke, akun kita sudah buat nama untuk pengeluaran, namanya akun beban, oke. Jadi itu yang akan kita panggil untuk update data validasinya. Akun kas bank kita ganti dengan akun beban. Kita enter, bisa centang apply untuk semua settingannya. Jadi coba cek ke bawah, ini bank gaji. Hapus. Sudah muncul biayanya, teman-teman. Kas banknya tetap aman. Di listrik misalkan 20.000. Oke, ini sudah selesai teman-teman untuk transaksi pengeluaran. Kita lanjut untuk transaksi mutasi kas bank. Nah, mutasi kas bank ini antar kas dan bank. Jadi teman-teman melakukan penarikan dari rekening atau melakukan penyetoran ke bank itu masuk ke sini. Jadi daftar transaksi kas bank ya. Oke, kita masuk dulu. Kita ubah nama saja kita belum move or copy. Ini. Kemudian ini apa namanya? Mutasi. Jadi ini daftar transaksi kas bank. Oke. Terus tanggal referensi keterangan ini dari ke. Kita akan ganti semua kas, kita copy saja seperti ini, kita paste. Kenapa? Karena ini harus sama-sama kas bank, teman-teman. Jadi dari ke. Jadi misalkan dari kas tunai kita transfer ke bank BCA senilai misalkan 150.000. Jadi seperti itu untuk kas banknya. Jadi bisa juga dari kas bank, dari bank BCA kita tarik dananya ke kas tunai. Jadi tetap sama saja. Berikutnya kita butuh kolom untuk bayar hutang, teman-teman. Ya, di sini untuk pembayaran hutang, kemudian ada terima piutang. Jadi ada dua. Di sini ada tanggal, ref, supplier, keterangan untuk ini, teman-teman. Hutang usaha, kas bank. Oke. Kita akan copy saja yang ini boleh, yang mutasi. Move or copy. Oke, ini kita klik kanan saja, bayar hutang. Nah, daftar transaksi Nah, kita insert dulu kolom. Ini kita akan masukkan supplier. Karena pasti akan ditanya yang kita bayar adalah siapa. Jadi kita akan ambil di sini, kita tinggal copy saja supaya validasinya bisa berpindah ke sini, teman-teman. Nah, kita paste saja ke semua. Kita hapus. Nah, sekarang coba kita isi. Kita bayar supplier 1, keterangannya ya pembayaran hutang. Nah, dari mana uangnya? Dari kas tunai atau bank BCA. Jadi ini yang satu kita tidak perlukan. Kita hapus. Jadi seperti ini.
Kita akan cek dulu. Oke, sorry kita munculkan ini untuk kemudian dari kas bank. Nah, maksud dari sini adalah pembayaran hutang ini, teman-teman bisa jadi ada banyak jenis hutang usahanya, ada hutang A, hutang B, nanti teman-teman bisa pilih, kita mau bayar ini, kemudian dari kas mana? Dari kas misalkan tunai, anggap 100.000. Nah, ini sudah selesai untuk daftar transaksi pembayaran hutang. Kemudian untuk selanjutnya adalah yang terakhir adalah terima piutang. Jadi bedanya ini customer, ini akun piutang. Kita copy saja. Move or copy. Oke. Sorry, kita lupa tadi centang untuk move or copy-nya di bagian bawah. Kemudian kita create a copy, enter. Ini terima piutang. Nah, daftar transaksi penerimaan piutang. Ini kita ganti dengan customer. Dan kita butuh ambil untuk yang penjualan, yang customernya ini teman-teman. Kita masuk, kita paste saja. Hapus. Kita cek dulu. Oke, sudah muncul. Ini penerimaan dari customer. Nah, untuk misal seperti ini, untuk piutang usaha, simpan ke dananya, disimpan ke kas tunai. Jadi ini bebas, yang penting teman-teman bisa memahami. Jadi seperti itu. Nah, sekarang seluruh tabel untuk transaksi kita sudah buat seperti yang kita demokan kemarin. Ini sudah buat 6 sheet baru. Jadi berikutnya sisa melengkapi formula-formula yang akan kita gunakan. Nah, untuk menghemat untuk durasi videonya supaya tidak terlalu panjang juga. Untuk di seri berikutnya, seri ketiga, kita akan mulai mengupdate semua formula yang teman-teman buat di tabel transaksinya. Jadi seperti ini. Oke, cukup untuk video kali ini teman-teman. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan apabila teman-teman menganggap bahwa video ini menarik atau bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di like. Kemudian dibagikan ke teman-teman yang lain untuk saling berbagi. Dan apabila merasa tidak oke untuk videonya, silahkan dislike dan berikan masukan di komentarnya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa teman-teman di-subscribe terlebih dahulu untuk update jika part selanjutnya telah keluar. Oke, cukup dari saya. Salam sukses selalu dan salam sehat selalu dari saya, Sarjayadi.